Selamat pagi para saudara yang terkasih dalam Kristus. Bersama saya Edi J. Prasetyo dari Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria, Surabaya. Kita akan mendengarkan renungan harian Selasa 30 Maret 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau telah menaungi kami dalam kasih-Mu semalam tadi. Kami mohon, nyatakanlah dalam diri kehendak-Mu agar kami terjamin dan Engkau kumuliakan dalam doa dan karya kami. Engkaulah kekuatan kami. Buatlah kami menjadi terang bagi sesama. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah Aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja Aku bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." Kata Petrus kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu."
Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, renungan kita hari ini menyoal tentang sikap seorang pengkhianat. Kisahnya soal bagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya, pada salah satu mereka yang akan menyerahkan sang guru kepada pemimpin agama Yahudi. Para murid tidak tahu siapa orang ini, tetapi Yesus tahu. Yang menarik bukan soal siapa yang menjadi pengkhianat, tetapi sikap Yesus terhadap sang pengkhianat. Yesus hanya mengatakan kepada Yudas Iskariot, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Para saudara yang terkasih, bersikap baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita itu bukanlah hal yang mudah. Dalam bahasa ketatanegaraan, seorang pengkhianat negara, mereka bisa dijatuhi hukuman mati, bahkan hukum berat. Pengkhianatan di dalam kehidupan sehari, misalnya tentang pengkhianat perkawinan, baik istri maupun suami bisa berkhianat, maka ia bisa saling membunuh atau salah satu dibunuh oleh orang yang lain. Begitu juga ketika Yesus dikhianati, itu menjadi sebuah pembicaraan yang luar biasa pada saat itu. Yesus dijual. Tetapi apakah Yesus membalas dengan kejahatan? Tentu saat itu tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus tetap memberi kebaikan kepada murid yang mengkhianatinya. Memang suatu hal yang luar biasa, karena sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman, apa yang dilakukan Yesus dapat dikerjakan. Ini satu contoh dalam sebuah kisah di APP. Ada kisah yang menarik yang bisa memberi kita contoh bagaimana apa yang diajarkan Yesus mungkin dilakukan. Dalam kisah itu dikisahkan ada seorang TKW yang bekerja di luar negeri karena dia mengenal seorang pria di sana, kemudian berelasi sampai cukup waktu sehingga hamil. Kemudian karena diketahui oleh juragan, oleh yang punya rumah, mereka dipecat tanpa beri pesangon apa-apa. Dan akhirnya TKW itu pulang ke rumah, ke Indonesia. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka khawatir dan was-was, jangan-jangan aku tidak diterima oleh keluarga, oleh suaminya. Setelah dinasihati dan seterusnya, ternyata mereka diterima dengan baik oleh keluarganya, oleh suaminya. Bahkan mereka dipeluk dan diterima dengan baik. Hal yang luar biasa, suami melihat istri yang sudah membawa anak dengan usia 4 bulan tetap mereka peluk dengan erat. Dan hal itu terjadi seperti yang terkisah dalam APP tahun ini. Sekali lagi bahwa hal itu sangat sulit dilakukan bila tidak orang beriman yang percaya kepada Yesus
tentang ajaran itu, maka kita harus sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus meski begitu sulit untuk hal-hal semacam tentang pengkhianatan dengan kasih yang mendalam. Kiranya kekuatan dan berkat Tuhan mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan hal yang baik. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus menggenapi panggilan misi Israel bagi bangsa-bangsa. Ia telah ditolak dan dibunuh. Mari kita mewartakan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Jika seorang sedang mengalami penderitaan, ia takut terhadap apa yang sedang dialaminya. Satukan deritamu bersama Yesus. Ia menerima penderitaan dan kematiannya. Maukah kita pergi mengikuti Yesus? Mengikutinya adalah pilihan yang terbaik. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabda yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kami dan menjadi perilaku kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.